Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi di channel HCC. Oh. Ya. Sini siapa aja nih? Ada Bang Kepeng, ada Bang Kino Aslam. Di sini gue pengen nih doang nanya sedikit-sedikit pertanyaan buat naik gunung nih, ya kan? Kan ini kan pada sepuh-sepuh di sini nih ya. Dia doang tuh lihatnya rambutnya ubanan, guys. Badan Kalau gue masih muda, kena kabut. ya. Pertanyaan tentang dunia pendakian nih. Bisa ceritain gak nih sedikit tentang bagaimana awalnya Anda mulai mendaki gunung? Untuk masuk ke pertanyaan, mungkin boleh nih gue promosiin kaos dulu nih. Kill. Nih, HCC abis bikin kaos nih yang desain ketiga. Mungkin lo bisa order, lo bisa lihat gambarnya. Nih, ini untuk lengan pendek nih, guys. Oh, ini sama. Itu bang. Oh, Itu ini lengan panjangnya bang. wah ini lengan panjang. Wih, komplit ya lengan pendek. Cakep nih. Panjang. Nih, desainer ternama nih, guys. Bahan sih oke. Bahan oke. Asik lah ya. Ya, sablonnya juga oke sih. Sablonannya bagus nih. Kalau disetrika nggak nempel. Ini ngomong-ngomong, ordernya gimana nih? Ngorder ya? Iya. Kalau mau order, lu bisa langsung kunjungi atau masuk ke Instagramnya HCC Adventure. Lu bisa DM atau enggak ke WhatsApp. Ntar nomornya kita cantumin di bawah. Ya, Cuman kalau bisa setelah lu order ini, mending lu gabung dulu sama kita. Ngobrol lebih deket atau sekedar sharing mengenai pendakian atau bincang-bincang asal tentang kopi atau apapun lah lu bisa share ke kita. Ya kita saling sharing aja masalah apapun itu. Yang penting kan punya teman baru lagi. Ntar Itu aja di sih. bawah ini ada ininya, guys. Tapi ngomong-ngomong kopi nih, nggak ada kopi-kopinya nih. Tahu, baju doang hitam, pahitnya enggak. Payah nih. Gue sampai kagak enak nih disediain sama tukang plafon. Makasih ya, Bang. Oh, ini ketuker, Bang. Aduh, Mang nuhun Mang. Nih khusus buat. Nuhun. Cai aya. Udah dibayar borongan hari ini. Lanjut pertanyaan. Lanjut. Tadi pengalaman gimana kita pengalamannya atau apa Pengalaman awal Anda mulai mendaki gunung. Oh iya. Awal tuh Peng. Dulu dah, gue lagi nyiapin baju. Lu aja no, jangan lempar-lemparan gitu dong. Kayak bola bekel. Pengalaman, ngomongin pengalaman itu buat gue sendiri di tahun 2000, kalau kurang lebih tahun 2015 lah. Pengalaman pertama itu naik ke Gunung Semeru. Dimana gue nggak tahu perbekalan yang mesti gue bawa, apa aja barang yang mesti dibawa. Dan gue cuma percaya cuman di kelompok ini cuman beberapa orang doang sih. Karena dia punya pengalaman untuk naik gunung, ya gue percaya itu doang. Sebenarnya pengalamannya yang paling aneh tuh, yang paling unik juga itu pas pada saat memuncak summit. Gue pikir tuh jalanannya sih atau treknya tuh lebih asik ya. Ternyata enggak, Semeru itu lebih parah ya. Nah, lebih kita naik 2 langkah, turunnya selangkah. Dan yang lebih parah lagi, kita tuh dari camp itu sorry gue ceritanya agak panjangan nih, cuman ini buat gue ini momen banget sih buat gue karena pertama kali naik gunung langsung tertinggi berapa sih di Jawa Timur ya? Iya, pertama. Tinggi pertama lah di Jawa Timur atau Pulau Jawa ya. Itu pertama kali dan gue pikir gue nggak akan nyampe ke puncak. Kita dari camp jam berapa ya? Sekitar jam 10:30, setengah 11, terus nyampe puncak itu jam 5 pagi. Dimana itu kita di trek ngantuk, nggak terkaru-karuan dah. Gue nggak tahu rasanya kayak gimana. Dan lebih unik lagi, kacauan lagi. Gue punya temen ada namanya Andri, tapi biasa dipanggil Bagol. Kita udah summit bareng di atas. Pas nyampe bawah bilang dia punya asma. Puyeng nggak lu? Untung agak kambuh tuh. Coba lo kambuh, gue gelindingin. Kalau lu? Nggak ada sih kalau gue. Canggih juga. Iya, karena gue orang pedal sih. Oh, sepedal. Oke, bisa di next pertanyaan. Pertanyaan selanjutnya.
apa momen paling menegangkan atau berbahaya yang pernah Anda alami? Kalau gua waktu itu pas di Salabintana, temen gua aslamnya kambuh. Nah, untungnya tuh gua bawa obat. Akhirnya gua kasih, ya alhamdulillah mendingan. Itu yang paling itu ya. Cuman kayaknya perih tuh Aslam. Ya, perih. Karena hujan-hujan tuh, guys. Iya. Udah gitu lihat jalur air. Oh iya. Ada juga temen namanya Andri juga tuh, Bagol yang tadi disebutin. Ditinggal guys, kita berdua. Ya emang karena dia lama aja sebenarnya. Gue pengen tinggal tadinya. Gue cuma males aja jalan sendiri juga. Biarin lah. Anggap aja sebagai jalan-jalan. Yang ini tuh paling menegangkan kali ya, karena posisinya hujan dan keblek berak juga tuh. Oh iya. Iya, Yang satu nih gue nggak tahu nih. Karena gue nggak bisa berak di gunung tuh guys. Gue orangnya higienis banget. Higienis. Kalau kita anuan. Oke, next. Ada lagi? Ini kopi-kopi dong, kagak ada rokok-rokoknya nih guys. Ini Rokok. Oke, rokok dulu deh, boleh deh. Rokok apa? Ini Marlboro dong, boleh? Rokok mahal. Masih banyak tuh. Boleh bang, rokok dulu bang. Ini buat bocil-bocil jangan ikutin ya. Abang-abang pada ngerokok. Nggak boleh. Pertanyaan selanjutnya. Oke. Ini sebaliknya sih. Momen paling indah atau paling memorable selama pendakian? Wah, memorable ya. Ya. Apalagi? Banyak dah. Pokoknya banyak, tapi kita nggak bisa jelasin satu-satu ya, karena setiap gunung itu pasti beda-beda momen-momen indahnya itu. Ah, masa sih? Tapi kalau gue, baik lagi Salabintana, pas naik Taman Safari, keluar tahu-tahu Surya Kencana tuh kayaknya lu masuk ke peradaban baru itu. Tuh indah banget tuh. Nih, ini kan kita lagi bikin podcast. Iya. Kasih yang ini sedikit lah. Edukasi sedikit lah. Lu jangan bercanda mulu. Takutnya yang nonton tuh banyak-banyak pendaki yang Kalau kata muda-muda Jason nih. Ranti, kalau kata Jason Ranti, hidup itu cuma numpang ketawa. Ya jangan dengerin Jason Ranti, dengerin Jason siapa? Jason Miraz nggak boleh. Ya haram. udah nggak apa-apa. Jason Miraz nggak boleh ya, haram ya. Makanya gue dengerin Jason Ranti. Ya terus lanjutin dah. Nanti Sari. Intisari. Oh, salah dong. Tadi yang nyaut yang tukang plafon tadi guys. Oke, next. Pertanyaan selanjutnya. Pernah bertemu satwa liar? Satwa liar. Satwa liar. Waduh. Nah, Lucu nih. Mau lucu nggak nih? Mau lucu nggak nih? Mau lucu nggak nih? bareng kali. Di Papandayan tuh gue ngeliat yang belang-belang guys. Terus kata orang setempat itu belacan. Gue nggak tahu ya belacan apa ya. Belacan apa Kang? Blasteran macan. Gue nggak taunya kucing hutan. Gede nggak? Gede nggak? Ya lumayan. Bedanya kucing hutan sama jaguar yang hitam itu apaan? Karena gue selama naik gunung gue belum pernah ngeliat nih hewan-hewan yang mungkin bisa dikatakan hewan buas atau liar yang sering mondar-mandir di camp atau di trek itu gue nggak pernah lihat. Mungkin yang nggak bisa bedain itu cuma orang buta doang ya guys. Karena itu dari warna tuh udah pasti beda tuh. Hitam sama total tuh. Nah itu orang buta doang tuh yang nggak bisa bedain. Tapi lu pernah ketemu Bagas nggak? Yang kalau Bagas biasa pernah, bilangin Bagas babi pernah. ganas kalau nggak salah. Nah Wah tuh, itu gede juga itu. itu momennya kapan? Di gunung mana? Terus apa yang lu lakuin ketika ketemu dia tuh orang? Tuh hewan. Di Papandayan tuh gue ketemu. Papandayan lagi. Ya Papandayan tuh. Mama mungkin dia lagi bingung tuh main cari-carian sama kucing yang tadi lu Iya. sebutin tuh. Kayaknya main petak umpet tuh guys. Nggak, kalau gue sendiri gue nggak pernah lihat, gue nggak tahu. Ya gue ya kayak gitu-gitu aja sih. Biarin lah dia nggak hidup di terlalu- jalur nggak aja lah. terlalu mencekam banget ya, namanya kita memasuki alam liar ya kan. Yang kayak gitu-gitu ya pasti ketemu. Sekali 2 kali pasti ketemu. Kalau yang macan-macan, Gimana? ya kalau 3 kali apes kita berarti. Kalau sekali beruntung. Kalau 3 kali apes.
Bisa masuk ke pertanyaan selanjutnya? Mau tanya lagi? Iya. Oke. Ini simpel aja nih. Gunung favorit. Wah. Gunung favorit kalian apa aja sih? Jangan- Atau nggak satu aja jangan deh. Yang aneh. Ini yang pernah didaki atau yang belum? Oh. Sebutin yang belum didaki sama yang udah didaki. Kayaknya banyak ya. Banyak kalau Dua gue. aja cukup. Gunung-gunung di Indonesia tuh keren-keren. Tapi kalau gue sih Merbabu itu udah pasti. Iya, jangan nangis dong. Nangis dong. Nangis. Sama Iya. apa gue ya? Ada cerita. Wah itu ceritanya. Kenapa bang? Merbabu bang. Ceritain dong. Gue dari jam 7 sampai jam 12 tungguin anak-anak guys. Di sumber air. Aduh itu. Gue sampai ketemu 5 rombongan itu. Bang masih di sini aja bang. Iya nih nungguin anak-anak lagi puncak. Jam 12 guys turun. Udah gitu. Nih temen gue porter selo ngikut ke Swanting lagi kan. Ketemu pendaki ngapak tuh ya waktu itu ya. Minjem ongkos ketemu digantiin nggak digantiin sampai sekarang. Aduh. Lu di mana no? Kalau gua yang pertama pasti satu Semeru. Karena emang momennya kan awal pertama kali mendaki kan. Pasti itu memorable banget. Tapi lu itu ke distract sama itu nggak sih film 5 cm? Enggak sih. Emang 5 cm pas di 2015 ya? Enggak, kayaknya sebelum deh, 2012 kalau nggak salah. Iya kayaknya. Cuman tapi setelah itu kan itu Semeru enggak sih. Gua enggak terinspirasi dari sana ya, mungkin karena kumpulan teman-teman aja sih yang ngajakin ke Semeru, dan itu momennya gua pertama kali naik gunung juga sih. Jadi gue inget banget momen-momennya di situ. Terus cuman gunung yang pengen gue naikin lagi satu tapi belum sampean itu ya paling banyak ya Rinjani. Cuman katanya sih jalurnya lebih enak lintas Torean ya. Nah itu yang belum pernah. Ya mudah-mudahan lah ada waktu, ada budget bisa kesana lah. lu nanti bisa sharing-sharing sama Boneng tuh. Oh iya. Boneng udah pernah. Boneng udah pernah ya? Boneng Boleh lah nanti. Gimana akomodasinya ke sana. Tapi lu nggak ada niatan naik Rinjani via Linggarjati? Enggak sih. Salah bang. Salah. Kagak. Oh salah ya? Salah. Enggak, soalnya waktu itu ada orang naik Salak turunnya Cirebon bang. Iya. Ngerinya bisa nyambung, bisa nyambung begitu tuh. Ganti mah perjanjian bang. Oh ya. Salah bang. Lanjut bang. Lanjut. Ini tukang nanyanya bengong guys. Gue jadi bingung. Bingung nih. Iya. Udah lanjut ya. Dia tadi kan bercanda mulu ya. Sekarang boleh gak kasih edukasi nih kepada orang-orang nih. Untuk pertanyaan pertamanya, bagaimana cara menjaga ritme pendakian agar tidak cepat lelah? Waduh. Lagi Bang Kepeng kan nih badannya kan agak sedikit. Goyor. Gue emang enggak sih ya. Lebih ke berisi aja. Gua bersih. Coba Gimana, Peng, lu dulu. Lu kan yang punya ini kan, bukan body shaming bukan. Cuman kan beberapa kali kita naik kan, lu punya aturan langkah sendiri nih. Nah itu mungkin bisa di-sharing ke teman-teman. Langkahnya itu kayak lu nyeduh kopi 21. 2 langkah 1 kali berhenti. Bukan 2 kiri 1 kanan. Bukan, 21. 2. Kalau kopi kan 21 tuh. Kopinya 2, gulanya 1. Nah, kali ini 2 kali langkah, 1 kali berhenti. Boleh. Sebenarnya pendaki itu punya caranya masing-masing sendiri ya. Kita Iya. nggak tahu kapasitas staminanya kayak gimana. Heeh. Tinggal dia yang ngatur sejauh mana dia bisa melangkah terus berhenti. Tapi yang perlu diingat, yang kebanyakan orang lakuin itu ketika dia berjalan berhenti langsung duduk. Mungkin itu yang banyak yang orang lakuin ya. Iya. Cuman kalau yang sepengalaman dan sebelajar gue dengan senior-senior yang mungkin lewat YouTube atau lewat konten yang lainnya, mereka akan bilang lu boleh jalan 15, 10 ataupun 20 langkah terus kemudian lu berhenti dalam range waktu 1 menit dan itu lu bisa pertahankan sampai atas. Nggak perlu lu mesti cepet-cepet terus makan waktu banyak. Menurut gua itu lebih better sih dibandingkan lu harus langkah cepet
berapa langkah ataupun sejam atau setengah jam lu nggak berhenti, tiba-tiba lu berhenti duduk, lu bisa tiduran, mungkin itu bisa itu ngakibatin mungkin kali ya apa kayak urat-urat jadi tegang lagi atau Kram. kendor lagi. Ketika lu mulai lagi lu bisa kena kram. Menurut gue sih itu. Mungkin kalau itu Oh tapi yang kurang perlu latihan itu. iya mungkin ya. Iya. Ya itu Makanya, persiapan juga sih. Iya, persiapan tuh penting banget, lari. Sebelum mendaki itu kita lari. Berapa lama sih biasanya? Persiapan nih mulai dari persiapan berapa hari sih kita harus nyiapin stamina kah atau apapun itu yang dibutuhkan fisik tubuh pada saat kita naik gunung tuh atau hiking kita nggak capek lah. Ya, tapi tergantung gunungnya juga sih ya. Tapi kebanyakan tuh ya minimal banget seminggu sih. Seminggu ya? Iya seminggu. Durasinya berapa lama biasanya? Setengah jam cukup tapi dia rutin atau gimana tuh? Wah itu kalau itu gua kurang tahu. Ya tergantung fisik Seininya aja aja sih ya. Iya sih. Setuju sih. Lu kan pada pinter-pinter ya. Udah gitu pada punya smartphone, lu bisa searching dah di situ dah. Boleh. Ya. Bisa. Oke, pertanyaan berikutnya nih. Tips menghindari hipotermia. Apa no? Waduh, hipotermia ya. Gue juga belum tahu pasti sih penyakit hipotermia itu bermula-mula atau tanda-tandanya seperti apa ya. Cuman yang tadi Menggigil. mungkin ya. Ya, mungkin entah itu menggigil atau daya sadaran udah mulai menurun. Itu mungkin kalau gue sih ya dari awamnya gue lebih baik sih mencegahnya gini. Kalau memang kita kan rata-rata pendaki itu kan jalannya berkelompok ya. Iya. Kalau memang lu tuh sudah ngerasa badan lu udah agak ngedrop, kepala pusing, lebih baik sih ngobrol atau sampein ke teman-teman lu apa yang lu rasain. Nanti biar ketika kesadaran lu udah mulai udah turun, jadi temen lu bisa ngambil tindakan nih. Tapi lu harus jujur juga apa yang lu rasain sekarang nih, jangan ditutup-tutupin. Masalahnya kebanyakan kejadian orang gengsi, jarang cerita apa yang dialamin. Pas ketika ditanya, gue baik-baik aja, gue butuh istirahat sebentar. Nah itu ternyata pas di tengah jalan langsung jatuh. Nah itu kan yang bikin repot tuh. Tapi ada beberapa kasus itu yang emang bener udah kelihatan tapi temennya nggak peka tuh. Ada tuh beberapa kasus tuh temennya nggak peka bahwa dia udah ada gejala-gejala hipotermia. Kalau kayak gitu sih menurut gue ya biasanya kalau di gunung sekarang kan pendaki banyak ya. Iya. Apalagi di gunung-gunung yang jadi favorit kayak Merbabu ataupun Lau. Mungkin sekarang udah banyak banget pendaki. Lu bisa ngobrol aja langsung sama pendaki lain atau minta tolong ke pendaki lain. Yang gua rasa mereka lebih care ya nantinya kalau sama apa yang terjadi di gunung itu ya. Berarti gue lihat sosialis. Apa sih nyebutnya ya? Berarti memilih temen itu sangat penting juga tuh buat di pendakian. Iya. Biar nggak ada kasus-kasus kayak tadi tuh yang orang partner pendakinya tuh nggak tahu. Ya kalau mungkin buat untuk pertama kali kan kita nggak tahu ya teman kita sejauh mana care sama kita. Mungkin di tongkrongan biasa Care. dia terlihat care, peduli atau segala macam. Mungkin di pendakian itu berubah. Itu mungkin kita juga nggak bisa ngejudge dia berubahnya kenapa. Mungkin dia juga faktor capek. Dia mau juga cepet-cepet nyampe. Itu kan biasanya kan tergantung kondisi stamina, emosional kan juga pasti terganggu kan. Tuh, cuman kalau menurut gua balik lagi pertanyaan tadi, kalau memang badan udah ngerasa ngedrop ataupun udah mulai dingin lebih baik sih ngomong. Nanti mungkin yaitu alat apa sih namanya thermal blanket. Ya mungkin itu aluminium foil lah itu kita sebut. Itu bisa juga jadi pertolongan pertama untuk hipotermia. Yang kedua mungkin lu harus banyakin makan sih sebenarnya. Ya. Banyakin makan dari perut kosong kan. Mungkin lebih banyakin jangan sampai perut lu kosong lah, apapun itu lu bisa makan. Kemudian yang kedua itu minum air panas dulu lah. Sementara kalau memang air hangat. Menurut gua air panas karena di gunung udah pasti
air panas itu cepet dingin, pengalaman gua. Jadi menurut gua lebih baik air panas. Tapi mungkin itu bahaya itu. Karena bisa jadi kita main tenggak aja karena dingin ya. Nanti efeknya itu mungkin habis itu mungkin entah itu di bawah jadi kita jadi panas dalam segala macam. Ya itu gua nggak tahu ya. Tapi pengalaman gua itu ya minum air panas itu salah satu pencegah untuk hipo sih buat gua. Tuh, cuman nggak tahu kan lu lebih tahulah daripada gua masalah outdooran gini. Ya, Di atas kompor kalau kamu hipotermia. dengerin omongan tetangga. Lanjut. Lanjut nih ya. Ini aja deh, satu pesan penting untuk pendaki pemula yang baru ingin naik gunung. Wah, ini kayaknya bahasan panjang nih. Iya. Kalau masalah pendaki pemula, ini mungkin jadi keresahan juga sih sebenarnya buat Iya. gue juga. Ya nggak usah naik dah. Kalau kata gue mah rame. Iya. Kata gue mau push rank aja. Iya. Enggak sih, lebih ke mungkin kalau pendaki pemula, kalau boleh cerita histori sekarang tuh banyak pendaki pemula yang ketemu teman-temannya itu bukan dari teman rumah ataupun dari teman-teman kampus atau sekolahnya, tapi kebanyakan teman-teman tuh ketemunya tuh sama teman-teman online. Temen online yang baru ketemu, janjian di satu base camp untuk naik gunung tertentu, dan lu nggak tahu sifat dia kayak gimana, dan lu naik-naik aja gitu. Dan akibatnya apa? Kalau lu terjadi apa-apa, lu bisa ditinggal. Anggap aja lu bilang itu nggak tahu. Tuh. Dan satu mungkin pendaki itu gini ya. Kalau pendaki pemula mungkin kayak gua, pengalaman gua itu satu, gua akan lebih banyak bertanya pada senior lah, walaupun umur kita sama semua, cuman gua anggap dia senior karena di pendakian dia emang paling awal gitu. Gua akan tanya satu, peralatan apa aja yang dibawa. Yang kedua, persiapan buat gue itu apa aja. Yang ketiga, apa yang boleh gue lakuin di gunung ataupun tidak. Larangan-larangan ya. Larangan-larangan. Yang keempat, kalau kejadian di tengah jalan dan gue ketinggalan rombongan, itu apa yang harus gue lakuin. Nah, Iya. itu yang harus gue pegang. Dan yang kelima mungkin yang terakhir, setelahnya lu harus survei dulu nih gunung yang lu dakin nih. Ya. Di mana base campnya gue nggak tahu, terus di pos-posnya di mana aja, kapan di tempat di pos berapa yang mesti lu ngecamp. Yang pertama, air itu sumber di gunung itu ada sumber mata air atau enggak, kayak gitu. Mungkin gue bisa mempersingkat Boleh untuk pesan pendaki pemula itu mungkin dari persiapan dari segi fisik dan peralatan, kemudian observasi tentang gunung yang akan kita daki. Mungkin itu yang gue persingkat dari pesan-pesan dari Bang Kino ini. garis besarnya sih itu. Oh, ada lagi nggak? Terakhir mulu nih dia nih. terakhir. Masih mau naik gunung nggak? Oh, singkat aja. Masih. Buat Bang Kepeng, Masih, tapi kalau gue sekarang lebih ke gunung-gunung es kali ya. gunung es. Iya. Apa tuh? Es balok. Ya, Ini deh, apa wishlist deh kalau sama naik gunung lagi? Wah, wishlist. Gunung apa, Bang? Kilimanjaro. Kilimanjaro kan. Gue lebih ke Rinjani aja dah. Cinta dalam negeri sih. Cinta dalam negeri. Dan sedikit lagi pertanyaan, ada kata-kata buat penonton HCC. Pesan-pesan bang buat para penggemar HCC di luar sana. gue mengutip dari kata-kata George Mallory, because it's there. Jadi gunung cuman ada di situ. Because is there.